Halo guys, ketemu lagi sama gua tim Teknotuner HS Official. Hari ini gua lagi di workshopnya Mert Untar. Jadi di workshopnya ini mereka fokus di dua kategori Teng? Dua kategori ya. Satu di go-kart, satunya lagi di mobil hemat energi. Cuma hari ini gue pengen review go-kartnya Untar nih yang menggunakan mesin Ninja. Kenalin lu temen gue nih, namanya Ateng, dia senior gue. Dia angkatan berapa, Teng? 2010. Angkatan 2010. Dia juga setelah lulus kuliah juga dia masih aktif di go-kart, masih rajin ikut-ikut lomba. Tapi sekarang udah vakum, dia mau nikah nih katanya. Nikah sama monyet kali. Doain aja ya. Tapi jangan sama monyet. Oke, Teng, lu jelasin sedikit nih. Ini go-kart basic mesinnya apa, terus barang-barang yang dipakai apa aja? Oke, mungkin kurang lebih kalau secara garis besar bisa dibagi dua lah di go-kart itu ya. Dari mesin sendiri sama sasis lah. Kalau sasis sendiri ini bisa dibilang semuanya itu kita bawaan aslinya go-kart. Orisinal dari manufakturnya si go-kart itu sendiri. Berarti bukan bikinan lokal gitu, bukan? Bikinan lokal. Kebetulan kali ini yang ada di sini kita pakai dari sebenarnya sih ini tipenya itu Alonso Kart ya, Fernando Alonso, tapi induk perusahaannya dia itu OTK atau Tony Kart. Berarti ini special edition jatuhnya? Ya, kurang lebih seperti itu gitu loh. Nah, yang kedua adalah mesin. Mesin sendiri ya, kita sekarang ini kita masih pakai yang mesin Ninja. Basicnya gitu. Tetap mesin Ninja yang ini? Mesin Ninja karena kita ikutnya ini yang shifter ya. Jadi bedanya antara shifter sama non shifter tentunya kalau ada shifter ya ada parselnya gitu loh. Okay. Kalau yang non shifter ya pakai mesin-mesin yang aslinya memang untuk go-kart sendiri. Kebetulan untuk go-kart sendiri untuk shifter juga ngeluarin dia dari Vortex sih yang lagi Vortex ada di Indonesia sekarang nih Vortex. Berarti special engine dia? Ya, special engine itu shifter juga, itu 125 gitu. Nah, kita ikutnya itu yang shifter 150. Jadi mau pakai mesin Ninja atau mau pakai mesin itu jadi satu sekarang. Oh, jadi satu kelas gitu? Satu kelas sekarang. Tapi mampu bersaing, Teng? Mesin Ninja ini sama mesin special engine Vortex itu? Dibilang mampu. Semua itu tergantung dari go-kartnya, tergantung dari settingan mesinnya, tergantung dari si driver itu sendiri gitu loh. Jadi nggak semata-mata mesin kenceng, orangnya kalau nggak bisa bawa ya nggak bisa juara juga gitu loh. Dan endurance dari orangnya pun sekarang ini juga mulai lebih diperhitungkan lah gitu loh. Karena makin kesini kelas shifter itu makin kenceng ya gitu loh. Timingnya itu makin kecil. Timingnya makin kecil? Ya, makin bagus timingnya. Jadi secara endurance orangnya itu pun juga harus yang lebih kuat lah dalam mengendalikan go-kart ini gitu. Jadi time kecil di sendul kecil itu faktornya banyak ya, Teng ya? Faktornya dari ban juga, teknologi mesin juga makin maju, skill pembalapnya juga makin bagus. Kondisi sirkuitnya pun juga kita tahu sendiri kalau sendul kecil itu cukup unik lah bisa dibilang gitu loh. Kadang-kadang bisa berubah, lagi ngegrip banget. Tapi jadi nggak enak gitu loh. Bisa jadi seperti itu gitu loh. Jadi overgrip ya dia? Jadi overgrip. Nah itu pinter-pinternya si mekaniknya, si driver dalam menyiasati itu gitu loh. Oke, Teng. Lu ulas dikit spek mesin ini apa aja, Teng? Mesin ini sebenarnya kalau dari secara regulasi standar porting gitu ya? Standar porting. Karbu boleh Sutco? Ya, 28 karbu maksimal. itu maksimal 28, pengapian standar, magnet boleh dibubut.
apalagi ya. Kalau pakai block kips nggak boleh pakai mekanisme. Betul, kurang lebih seperti itu. Nih Semua guys, masih ya boleh 155 stroke dimainin boleh, membran semua bebas, karbu bebas, yang penting 28, lubang transfer semua harus sesuai jumlahnya sesuai, tapi boleh diporting. Knalpot bebas. Kalau knalpot regulasi cuman ya nggak boleh ngelebihin dari sisi bumper, dari sisi keselamatan doang sih gitu loh. Oke. Nih, ini mesin ini pure bikinan workshopnya Universitas Tarumanegara. Nah, abis ini mesin ini pengen dibangun ulang sama Kohan di Teknotuner. Karena regulasi baru bisa 155 cc, kemungkinan besar kita stroke up 1 mili lah kurang lebih. Maksimal 1,1 lah untuk 155 cc. Ya. Kemungkinan nanti bloknya kita ganti pakai Moto1, karkas pakai KTT, penghabisan tetap AC, karbu juga tetap sama. Mungkin intake kita robah nanti pakai punyanya Ko Vincent VRG. Kan dia pakai intake Almu lurus juga bagus juga buat naikin performa. Dan juga yang pasti ntar kabel-kabel ini disupport sama Ko Indra kabel setan. Oh, dibikin yang paling mantep kok. Harus podium terus nih di go-kart pokoknya. Penting juga ketahanannya juga, karena dari go-kart tuh bukan cuma performance ya, tapi kita harus mencakup Durability jumlah lapnya itu. Nah itu kadang-kadang ya kita namanya juga kabel bikin sendiri atau apa gitu loh, skunnya kendor ya, 1 lap 2 lap oke aman, tapi jamin dia nggak spesial, anti copot, anti copot, kalanya menghilang. Oke, kita balik ke sasis lagi, Teng. Ini kan sasis yang lu bilang sasis FA. Ini juga tahun muda deh setahu gua nih. Ini tuh Ini bukan ya, tahun 2000. Ini yang baru, FA baru nih. Ini juga remnya rem 3, Teng ya? Ya, ini rem 3. Nih, rem belakangnya 1, depan ada 2. 1 kanan kiri. Ya. Nah, dia juga bisa diatur, Teng ya? Bisa diatur. Kebetulan kalau untuk sasis ini tuh karena populasi cukup banyak ya, jadi spare partnya pun dia kompatibel gitu loh. Jadi contoh kalau ini sama semua gitu loh. Jadi keluarganya si Tony Kart itu dia brandnya tuh OTK. Kalau untuk rem dan segala macam ya itu brandnya OTK. Nah kebetulan nih memang sih ini termasuk yang paling muda di Untar ya gitu loh. Tapi ini tuh tahun 2016 kalau nggak salah, gue lupa. Ya, 2016 lah gitu loh. Nah jadi ya memang begini masih model lama lah bisa dibilang gitu loh. Dan kalau yang baru itu 2020 ke atas tuh udah beda lagi remnya. Tapi secara master sistem semua sama. tuh masih sama. Dia cuman bedanya ya, Pak. Kalau yang baru tentu udah monoblok. Nah, ini kan two piece ya. Ya. Semua udah monoblok sekarang kalau yang baru gitu. Nah, ini bisa disetting. Brake biasnya bisa depan mau berapa persen, belakang mau berapa persen gitu. Dan dari rem sendiri pun juga bisa dilihat nih, kalau yang belakang nih semua ventilated ya, kalau yang baru gitu loh. Kalau yang bagian ini belakang ya, nih, bagian belakang doang yang ventilated dia, ventilated disc brake. Tuh, keren depannya kan? masih single. Kalau yang baru full ventilated semua. Nah ini radiator pakai custom, Teng. Radiator ini custom. Bahan bakar masih bahannya Ini masih besi. Bahannya masih Tembaga kuningan ya? Ya. Gitu. Sekarang ini udah kebanyakan pakai yang aluminium sih, ya. memang karena ya aluminium lebih kuat, lebih bagus, dan pelepasan kalornya pun juga lebih bagus. Oke, kita lanjut ke shifter nih. Ini unik juga nih shifternya nih. Jadi ini sasis basicnya bukan untuk shifter kan, Teng? Bukan. Jadi sasis ini sebenarnya ini untuk kelas yang lain, bukan kelas shifter gitu loh. Kelas senior junior gitu loh. Nah kebetulan nih karena kita ikutnya kelas shifter, mau nggak mau kita harus modifikasi sedikit lah gitu loh. Kita tambahin bracket untuk shifter ini gitu kan. Dan ya ini hasil kreasi anak Untar. Bahannya Almu ya? Bahannya aluminium. Aluminium. Terus ada shifter, ada kopling. Nah, tapi kopling dipakai hanya untuk start aja. ya. Setelah start udah langsung masuk. Ini pedal gasnya juga. Pedal gas sebelah kanan. Pedal rem sebelah kiri. Pedal rem sebelah kiri. Sebelah kiri. Keren abis. Nih gue lihat nih, Teng, di bangku nih banyak besi-besi. Nggak tahu nih besi-besi bangku apa besi-besi apa gitu. Nah, fungsinya apa sih sebenarnya, Teng?
Sebenarnya Yang kalau lagi ini ya besi-besi ini atau kita bisa bilang seat strut ya, seat itu seat kursi strutnya ya batang ini gitu loh. Nah ini kita bisa manipulasi lah istilahnya gitu. Jadi kita bisa mainin posisinya mau di mana, bahannya mau seperti apa, kekakuannya si bahan itu juga bagaimana gitu. Kita bisa mainin semua di sini. Jadi hubungannya adalah kekakuan antara sasis bagian belakang ya tentunya ini ya. Jadi kita tahu sendiri untuk go-kart itu kan nggak ada diferensial. Betul. Jadi shaftnya ini dari kiri sampai kanan langsung gitu. Jadi kalau belok mau nggak mau harus satu itu nge-slide Betul. atau ngangkat lah istilahnya gitu loh. Biar Biar dia bisa grip, belok, biar dapat gripnya ya. Nah, gimana caranya? Ya itu kita mesti bikin kekakuan di belakang ini tuh pas gitu loh. Sesuai dengan karakter drivernya seperti apa, karakter sirkuitnya seperti apa. Jadi bisa berbeda dengan sirkuit yang sama, driver berbeda, jumlah ininya, penempatannya pun bisa masing-masing berbeda semua. Berarti jumlah kanan sama jumlah kiri berbeda Bisa berbeda beda. ya. Karena apalagi yang bagian sebelah kiri nih nggak ada Nggak ada mesin. karena ada mesin. Dan ini bearingnya 1, ini bearingnya 2. Ini gear juga custom nih. Gear custom, engine mounting custom. Engine mounting custom. Ini knalpot. Kajon, nanti support ya kok. Knalpot custom tapi ini udah lama banget 2009. Ini bikinannya Kajon nih. Zaman masih di jalan panjang nih, sampai sekarang udah pindah. Masih mau support terus. Thank you kok. Nah, ini engine mountingnya custom nih. Tuh. Bentuknya gini. Ke belakang. Bahannya besi ya, Teng ya? Bahannya besi. Bahannya besi. Tuh, kopling Besi aja biasa strutnya. Custom semua. Kopling ya kita custom sedikit, ini kita panjangin karena ya biar Biar buat lebih enteng kenyamanan drivernya aja sih ini sebenarnya. Tuh, filter karbunya juga custom punya. Basicnya punya mobil ini. Filter custom, ini kita bikinin ini aja nih apa adaptor, Adaptor. lah gitu. Biar dari diameter gede ke Ya. diameter 28 ya. Ini selang radiatornya juga panjang nih. Panjang. Nah, yang gua unik nih, dia pakai pompa bensin ya, Teng ya? Pakai pompa bensin karena kita bisa lihat sendiri. Jadi si posisi bensin Tangki di terhadap depan, posisi di tengah. karbu itu ya rendahan masih posisi tangki bensin. Tangki bensin. Jadi pasti butuh filter bensin. Filter bensin. Pompa bensin. bensin. Oh, filter bensin di sini nih. Filter bensin Nah, sini. ini juga rare barang ini rare. Rare. Ini barang-barang pokoknya custom, ini juga custom. Custom itu bikin sendiri. Bikin sendiri, nih milling. Nah, fungsi ini apa, Teng? Sama kayak belakang juga biar Fungsi ini kayak belakang. Jadi ini ada dua ya, di depan ini, di belakang yang tadi di yang tadi panjang itu gitu apa kan. seat strut ya? Enggak, yang belakang. Oh, yang belakang. Oh, yang di sebelum setelah bumper. Nah, yang setelah bumper ini juga ada gitu kan. Nah, ini kalau bagian belakang ya kita bisa mainin ini, bisa tinggi rendahnya si as belakangnya. Berarti semua settingan itu tergantung dari drivernya itu. Drivernya sendiri. Nyamannya Lebar- di mana dia? Lebar ban belakang sampai ke bumper pun juga Ngaruh ada ya. pengaruhnya gitu loh, kenceng atau enggaknya gitu loh. Nah, kalau untuk depan kita ke depan deh sekarang nih karena belakang tadi udah dari tadi belakang terus. Nah, depan itu ya salah satunya ini gitu loh. Dari ini front strapnya ya. Ini kita bisa posisiin berbagai macam posisi lah gitu loh. Karena kita lihat sendiri ini profilnya dia lonjong gini ya. Iya. Jadi tentunya kekakuannya itu berbeda terhadap posisinya itu Nah, sendiri. berarti kalau kita- posisinya sekarang tidur nih, sekarang lembek dia tidurnya nih. dia paling lunak lah istilahnya Lunak. gitu. Kalau ya. dilurusin gini Lurusin makin dia kaku. paling keras. Nah, tapi nggak berarti cuman bisa begini sama lurus doang. Kita bisa mainin, bisa miring sedikit, atau mungkin ini bisa diganti materialnya dengan lebih lunak gitu. Nah, ini kalau yang ini depan sendiri ban bisa keluar, bisa masuk. Sama kayak seperti chamber, belakang ya? caster semua bisa dimainin. Tuh, chamber, toe in, toe out bisa dimainin Toe in, toe semua. out bisa dimainin. Ackerman-nya juga bisa dimainin. Ini lubangnya ada 2 bisa dimainin. Mau lebih maju apa lebih mundur? Ya, kurang lebih begitu. Di rajat setir juga bisa ya, Teng ya? Raja setir juga bisa. Ini kita tambahin adaptor sendiri, bikinan Biar sendiri. Biar lebih nyaman lebih juga nyaman, drivernya. setirnya lebih tidur sama buat sekalian gabung sama buat pedal Ya. kopling. Handle kopling. Oh ya, handle kopling. Pedal gitu, pedal di kaki. Pedal di kaki. Sama ini, ban ini juga bisa, tinggi rendahnya juga bisa dimainin. Tuh, ban juga. Gitu, dari Ini ban pakai merek apa, Teng?
Ban ini masih pakai Bridgestone. Bridgestone. Tapi sekarang regulasi yang paling Sekarang baru regulasi udah pakai Maxxis. Maxxis tuh. Siapa tahu ada yang mau sponsor ban Maxxis. Kita baru mulai lanjut lagi nih go-kart karena kita sempat vakum 2 tahun ya, 3 tahun, hampir 3 tahun ya. Karena 3 pandemi kan. Pihak kampus juga nyuruh kita untuk vakum dulu. Berhubung pandemi mau nggak mau kita vakum. Nah, sekarang ini kita bakal mau mulai lagi regenerasi driver yang baru. Kita coba-coba. Tim Tekno mau bantu support di bagian engine. Nah, mungkin ada yang mau bantu support di bagian kaki-kaki kah? Atau di bagian apa nih? Oli? Consumable. Hah? Consumable itu penting. Oh, itu paling penting. Yang penting kita nggak usah munafik duit dah pokoknya. Ini buat beli barang butuh Buat beli uang, barang. gitu. Gitu. Kalau oli, gue yakin Ipon pasti mau support. Kita pakai stroke 2R ya, Ya, Stroke 2R, oli mesinnya kita pakai 5W30. Itu juga yang buat yang racingnya juga bagus. Apalagi busi NGK pasti dong support dong. NGK kita pakai busi NGK nih. Harus support terus. Tuh, NGK. Kode berapa, Teng? Kita perlu BR9EY aja B9 deh. lah, B9. Yang B9 tuh kode 9. Apapun kita terima. Oke. Ini bahan bakar masih turbo, Teng? Turbo. Turbo, belum nggak boleh bensol. Nggak boleh. Nggak boleh bensol. Tapi ada yang nyium campur-campur gitu ada, Teng? Selama ini sih kayaknya sih belum ada. Belum ada yang campur-campur gitu ya. Campur. Karena mesinnya memang basicnya standar porting Iya. sih. Baru-baru mungkin 2 tahun atau 3 tahun ini baru boleh itu stroke up jadi 155 cc. Ya, semoga kedepannya podium terus, Teng. Amin. Untuk bawa nama Untar. Oke, thank you, Teng. Sip. Yuk, thank you.